Di palsu hancurkan hidup mereka. Kebenaran terbungkam, jiwa meredup di hadapan hukum yang buta. Masa depan tergadang, harapan sirna. Di ruang gelap tanpa cahaya, tuduhan datang tanpa suara. Mimpi yang indah berubah ngeri. Tak ada harapan, tak ada peri. Oh, mereka salah tangkap terpidana. Keadilan lenyap di dalam dusta. Jerit tangis tak terdengar di balik jeruji mimpi terkubur. Di balik jeruji besi ini, aku duduk termenung sendiri. Tak bersalah oleh pemohon tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena merupakan tidak dapat dianggap sebagai keadaan baru atau bukti baru yang seharusnya diperiksa, diadili dan diputus dalam persidangan oleh majelis hakim peninjauan kembali, sehingga permohonan peninjauan kembali sudah sepatutnya ditolak dan menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku. B. Tidak terpenuhinya alasan untuk menyatakan dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan satu dengan yang lain. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 263 ayat 2 KUHP pada poin 2 alasan dari pemohon peninjauan kembali, yaitu apabila dalam berbagai putusan terdapat pernyataan bahwa sesuatu telah terbukti, akan tetapi hal atau keadaan sebagai dasar dan alasan putusan yang dinyatakan telah terbukti itu ternyata telah bertentangan satu dengan yang lain. Bahwa di dalam memori peninjauan kembali pemohon peninjauan kembali, penasihat hukum mendalilkan alasan adanya pertentangan dalam berbagai putusan bahwa jaksa penuntut umum melihat alasan tersebut terlalu mengada-ngada, sehingga kami membantahnya dan pernyataan alasan adanya pertentangan dalam berbagai putusan kami nyatakan tidak berdasar hukum. 1. Keterangan saksi Teguh Wijaya, saksi Saka Tatal, saksi Liga Akbar Cahyana, Fed memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan halaman 2930, halaman 3334, halaman 3435. Bahwa keterangan para saksi tersebut bukanlah sebagai novum dalam perkara ini, karena keterangan para saksi tersebut di dalam persidangan di bawah sumpah dan dinyatakan dalam keadaan bebas tanpa intimidasi baik secara fisik maupun psikis dari pihak manapun, dan sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan di Cirebon dalam putusan nomor 3 PT 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 atas nama terpidana Rivaldi Aditya alias Ucil bin Asep Kusnadi dan Eko Ramadhani alias Kuplat bin Kosim, dan putusan pengadilan di Cirebon nomor 4 PT 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 atas nama terpidana Hadi Saputra alias Bulam bin Kasana dan kawan-kawan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dengan demikian keterangan para saksi tersebut yang dikatakan sebagai novum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 2. Keterangan saksi Okta Rangga Pratama, Fed memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan, halaman 3132. Terhadap keterangan saksi Okta Rangga Pratama yang pernah mengaku diperiksa dalam persidangan perkara nomor 4 PT 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017, faktanya tidak pernah menjadi saksi di dalam persidangan para pemohon peninjauan kembali. Hal ini menunjukkan bahwa tim penasihat hukum para pemohon peninjauan kembali tidak cermat dan tidak teliti dalam membaca putusan tersebut. Dengan demikian keterangan saksi tersebut yang dikatakan sebagai novum tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 3. Keterangan saksi Renaldi, Fed memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan, halaman 3233. Bahwa dalam keterangan saksi Renaldi yang disampaikan dalam memori peninjauan kembali adalah ranah pra-peradilan. Semestinya penasihat hukum mengajukan pra-peradilan pada saat perkara akuo dalam tahap penyidikan. Dengan demikian hal tersebut bukan sebagai novum. 4. Keterangan Adi Haryadi, M. Ismail dan Purnomo, Fed memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan, halaman 36 sampai 38, halaman 38 sampai 39, halaman 40. Bahwa keterangan antara Adi Haryadi, M. Ismail dan Purnomo dalam memori peninjauan kembali tidak saling bersesuaian dalam keterangannya dalam hal menerangkan kejadian yang mereka
dalam hal menerangkan kejadian yang dianggap mereka suatu kecelakaan. Dengan demikian, keterangan tersebut yang dikatakan sebagai novum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. 5. Keterangan Mega dan Widi, file memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan, halaman 40-43, halaman 43-44. Bahwa menurut asumsi Mega dan Widi dalam keterangannya, Vina Dewi Asita pada saat kejadian, izin tidak kami bacakan karena menyangkut asusila. Selanjutnya, nomor 6, keterangan saksi Dede Riswanto, file memori peninjauan kembali atas nama Hadi dan kawan-kawan, halaman 35-36, bahwa keterangan saksi Dede Riswanto yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah berdasarkan berita acara pengambilan sumpah sebagai saksi tanggal 02 September 2016 yang ditandatangani oleh yang bersumpah saksi Dede Riswanto yang mengambil sumpah Imanuddin Esa dan saksi-saksi Budi Rahmanto Esa dan Zainuddin membuktikan tidak adanya tekanan atau intimidasi dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam putusan nomor 3 BP 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 dan putusan nomor 4 BP 2017 PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap telah sesuai pasal 162 ayat 2 KUHP. Dengan demikian, pencabutan BAP tersebut tidak disertai dengan alasan-alasan yang logis dan rasional sehingga tidak dapat dipertimbangkan secara hukum. Jawaban jaksa selaku termohon peninjauan kembali atau kontra memorinya selaku termohon dalam peninjauan kembali menolak semua dalil-dalil atau alasan-alasan PK 6 terpidana. Seperti adanya alasan keadaan baru atau nopum, itu ditolak oleh jaksa bahwa itu bukanlah keadaan baru atau bukanlah nopum. Kemudian yang kedua, adanya saling pertentangan, itu juga ditolak oleh jaksa bahwa tidak ada saling pertentangan karena semuanya sudah berkesesuaian. Kemudian yang ketiga, adanya kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata, itu juga ditolak oleh jaksa bahwa tidak ada kehilapan hakim atau kekeliruan yang nyata. Nah, kemudian terakhir, kecelakaan lalu lintas, itu juga ditolak oleh jaksa bahwa itu bukanlah kecelakaan lalu lintas melainkan pembunuhan. Wajar namanya jaksa selaku termohon pasti mempertahankan apa yang sudah ia dakwa, apa yang sudah ia tuntut, apalagi sudah divonis oleh hakim. Wajar ia mempertahankan karena kalau jaksa selaku termohon PK itu mengiyakan dalil-dalil atau alasan-alasan pemohon, membenarkan alasan-alasan pemohon, maka ia pasti dimarahi oleh atasannya, pasti digantung oleh pimpinannya. Biarkan saja, yang penting di sini ketika jaksa sudah menolak semua dalil-dalil atau alasan-alasan PK, tinggal penasihat hukum 6 terpidana ini harus bisa membuktikan alasan-alasan PK-nya, harus bisa membuktikan dengan alat bukti atau nopum. 1, dengan alat bukti yang diajukan nanti dapat membuktikan bahwa memang ada keadaan baru, ya, ada bukti baru bahwa itu adalah kecelakaan. Kemudian yang kedua, ya, harus bisa membuktikan adanya saling pertentangan dan harus bisa membuktikan adanya kehilapan hakim, ya, dan harus bisa membuktikan bahwa itu adalah benar-benar kecelakaan lalu lintas. Oleh karenanya di momen yang sangat berharga ini dalam pemeriksaan PK ini, ya, ada 2 hal yang harus benar-benar diingat. 1, ya, harus benar-benar menghadirkan nopum yang benar-benar nopum, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 KUHP. Yang kedua, selain harus benar-benar nopum itu harus berkualitas. Yang berkualitas adalah nopum yang mendukung dalil-dalil atau mendukung alasan-alasan PK sehingga dapat menguatkan dalil-dalil atau alasan-alasan PK-nya. Misalnya alasan PK didominasi ini kecelakaan. Nah, nopum yang berkualitas adalah benar-benar alat buktinya atau saksinya, ya, atau alat bukti lainnya benar-benar mendukung bahwa itu adalah kecelakaan lalu lintas. Syukur-syukur, ya, bisa menghadirkan bukti baru berupa video atau rekaman CCTV yang dikategorikan saintifik sehingga telah dapat mematahkan dakwaan atau konstruksi hukum jaksa yang didakwakan oleh jaksa bahwa itu adalah pembunuhan. Keren itu kalau memang benar ada CCTV-nya itu bisa terungkap.